Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kisah sebutir korma penghalang tergabulnya doa. Dikisahkan usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilo kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Ia salat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini ibadah salatnya, doanya, dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima Allah gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua jual kurma untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu, tapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemanakah ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang penerus pekerjaan pedagang kurma, jawab anak muda itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah, kata Ibrahim setelah bercerita. Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang, saya tidak berani mengatasnamakan karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dahulu terdengar lagi mencakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran. Sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain, sekarang ia sudah bebas. Dari cerita di atas menunjukkan bahwa walaupun sebutir biji kurma yang bukan hak kita, tetapi kita ambil dan kita makan, maka akibatnya bisa fatal. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Penulis Muhammad Sulfi bin Abu Nawar Al-Aidrus.